قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kami masih berusaha ini untuk menyadarkan Pak Menteri Agama. Ya, mudah-mudahan Pak Menteri Agama ya, menyimak video ini kaum muslimin ya. Mudah-mudahan sampai ke Pak Menteri Agama ya. Ya, daripada Pak Menteri Agama meresahkan orang-orang Salafi. Ya, padahal secara track record ya, orang-orang Salafi ini nggak ada yang bermasalah. Nggak ada yang bermasalah. Ya, ya coba silahkan cek lah. Baik para asatidz maupun jamaahnya, ya, kemudian pondok pesantrennya, ya coba silahkan cek. Adakah jejak digital? Adakah media-media yang memberitakan tentang para asatidz Salafi, jamaah yang ikut kajian Salafi, pondok-pondok pesantren Salafi yang melanggar hukum, ya, apakah itu hukum negara, apakah hukum adat, ya, apakah hukum budaya, ya, yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, ya. Coba, nggak ada. Apalagi sampai terjerat kasus hukum, nggak ada, ya. Kalau menyimak kajian-kajian dari para asatidz Salafi, ya, di majelis mereka suasananya ya nyaman, tentram, tenang, ya. Tidak ada ketimpringan, nggak ada laki-laki perempuan jogetan, nggak ada berisik pakai sound system apalagi sound horeg, ya, nggak ada pakai udut, ya, nggak ada. Ya. Dan di kajian mereka, ya kalau mau datang, ya sebenarnya juga nggak perlu datang juga nggak apa-apa. Ya, rekaman-rekaman video dari para asatidz Salafi itu kan banyak. Ya, para asatidz Salafi bahkan ya mereka memiliki channel-channel official. Ya, ada Ustadz Khalid Basalamah, ya, ada KHB Channel, ada SRB Channel, ya, punya Ustadz Syafiq Riza Basalamah, ya, ada Ustadz Firanda, ya, ada Ustadz Zainal Abidin, ya. Mereka punya channel-channel official mereka. Di sana berisi kajian-kajian mereka, rekaman-rekaman kajian mereka. Ya, bisa disimak. Ya, apakah di sana ada dialog interaktif atau tanya jawab langsung dengan jamaah yang hadir di majelis mereka, ya, boleh disimak. Ya, apa yang membahayakan bagi negeri ini? Ya, nggak ada. Ya, nggak ada. Justru yang mungkin dianggap oleh Pak Menteri Agama, mereka ini adalah orang-orang yang NKRI banget, ya, yang pemahamannya benar, membawa kepada pemahaman dan pengamalan Islam yang benar. Justru mereka itu yang banyak bermasalah. Mereka yang banyak bermasalah. Ya. Dulu pernah, ya, pengurus ormas itu, ya, membuat uang palsu, ya, mencetak uang palsu, ya. Dan beritanya sampai sekarang kalau dicek masih ada, ya. Contohnya ini dari halaman berita Realita Publik, ya. Terlibat jaringan pembuat upal, ya. ASN Kemenak juga pengurus NU Grobogan ini ditangkap polisi. Coba, ya, apakah yang seperti ini mendukung NKRI? Hah? Orang seperti ini apakah nggak NKRI? Wong dia orang Kemenak, NKRI banget, ya. Upacara bendera, terus memperingati seluruh hari besar kenegaraan, pasti lagu-lagu kebangsaan hafal, hah?
Di ruangan kerjanya ada patung Garuda, ada gambar presiden dan wakil presiden, ada gambar pahlawan. Ya, kurang apa? Ya, secara simbol iya NKRI banget. Tapi dengan dia mencetak upal itu, ya, orang ini menghancurkan NKRI. Ya. Dan ini jejak digitalnya ada, bukan dari orang Salafi. Itu ya, Pak Kemenak. Ya. Jadi kalau orang-orang Salafi nggak ada yang seperti ini, nggak ada. Ya. Dan ini bukan sombong, ini untuk tantangan lah untuk bisa membuktikan ya. Dan kita ya bukan sombong ya, kita berharap semoga para dai Salafi dan juga jamaah mereka ya mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang seperti ini kaum muslimin ya. Tapi jelas ya, secara jejak digital inilah yang membahayakan NKRI. Orang ini. Dan ini bukan Wahabi ya, sekali lagi bukan Wahabi, jelas pengurus NU Grobogan. Jelas ya. Dan ya kalau berita-berita terbaru tentang asusila ya Pak Kemenak ya nggak usah bingung cari beritanya ya. Hampir setiap bulan ada. Hampir setiap bulan ada. Dan itu 100% ya bukan dari pondok pesantren Wahabi. Ya. Yang dari mulai kiainya ya menggagai santrinya, santriwatinya ya, maupun ya ustadz sama santrinya laki-laki ya. Jadi ya kutub utara ketemu kutub utara ya, sejenis ada ya, dan terbukti nggak ada yang terjadi di kalangan Salafi ya. Itu Pak Kemenak ya. Dan satu yang perlu Pak Kemenak perhatikan ya, majelis-majelis orang-orang yang mereka ini tokoh agama ya, yang dari ormas yang katanya paling NKRI ya. Kalau melihat video-video yang beredar tentang majelis mereka, itu memang mengarah-arah kepada ya memancing-mancing syahwat ya. Seperti Miftah contohnya ya. Ceramah-ceramah Miftah itu banyak, dan Miftah ini tokoh besar, bukan Salafi, bukan Wahabi, jelas ya. Tapi video-video Miftah itu ya, yang capul, cap ya, CAB ya, terus UL. Nah, capul itu banyak. Dan itu jelas berpotensi merusak generasi penerus. Ya karena mereka sudah diajak bergelut dengan syahwat, mengumbar-ngumbar syahwat ya, di depan lawan jenis berbicara masalah ya, masalah-masalah sensitif ya, dijadikan kebiasaan ya. Cobalah kita lihat dulu videonya lah ya, supaya jelas Pak Kemenak ya. Nama saya nih Serina Hanifah ya. Iya. Cocok buatan Beb. Cocok. Omongin no, cepet. Pondok ora aji paling tidak karo kuburan kan. Tak kandhani sik. Suarane enake kaya ngono. Apa meneh desahane iya. Ayo, Mbak. Kula polos lho, Gus. Oh, alah rupamu kaya ngono polos. Api. Tapi santai, dia memang polos. Cowok itu memang suka dengan cewek yang polos, baik polos pikirannya maupun polos busananya. Iya, lah bener. Kan aku dugem. Duduk gemetar. Kok gemetar apane atine goblok? Mosok yo titite iki lho. Ini kan sekarang sarkem menjadi dugem, dunia gemar mengaji. Pokoknya sukanya metal, melu tahlilan. Orang kok metal yang kedua, memeknya gatal lah. Coba ya, itu ya, apa enggak merusak generasi ya? Kalau sudah merusak generasi, artinya mengancam keutuhan NKRI. Lah kalau generasi penerusnya rusak, ya apa enggak hancur NKRI? Ya, belum lagi ya majelis-majelis yang katanya majelis taklim, katanya pengajian isinya dangdutan, ya. Kemudian satuan pengamanannya
ya, yang anggota loreng jogetan sama biduan. Itu terjadi. Ya, apakah yang seperti itu mengajak kepada ketakwaan, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada membentuk NKRI ini negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Di dalam Al-Qur'an kan jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa aghadnahum bima kanu yaksibun. Ya. Enggak usah diartikan lah, insyaallah tahu lah itu ya. Ya. Jadi kalau penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Ya, tapi sebaliknya, kalau nggak bertakwa, ya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab. Nah, kira-kira yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama seperti ini, ya, seperti Pak Miftah, ya, Miftah, ya, seperti ya mereka yang mengadakan konser-konser sholawat, yang mengadakan majelis-majelis yang katanya majelis taklim tapi dangdutan. Nah, apakah itu mengundang nikmat dari Allah, mengundang berkah dari Allah, atau mengundang laknat dari Allah? Ya, nah, silakan renungkan. Ya, jadi kalau generasi sudah didekatkan dengan perkara-perkara syahwat, ya, apalagi banyak sekali yang kiai-kiai, gus-gus yang nggak tahu dengan alasan apa, mungkin dengan alasan barokah mungkin ya. Ya, salam-salaman dengan lawan jenis, ya. Itu nggak ada masalah. Padahal secara hukum jelas yang seperti itu dilarang. Ya. Banyak sekali ya para ustadz yang sudah menjelaskan tentang dilarangnya bersentuhan antara lawan jenis yang bukan mahram. Meskipun sebagian ada yang dia mengatakan itu haram, tapi dia sendiri yang mengerjakan. Ya. Ya, kita sebut namanya lah kaum muslimin ya, Ustadz Abdul Somad. Ketika ceramah, beliau menjelaskan, li ayyut ana fi ra'si ahadikum bimakhitim min hadid khairul lahu min ayamas samra'atan la tahillullah. Dijelaskan oleh beliau ya bahwasanya kepala seseorang itu ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal. Ya. Tapi besoknya video dia muncul salam-salaman. Ya. Dan kalau bicara masalah ya, majelis-majelis yang mengumbar syahwat itu banyak ya. Ada Ali Gondrong, ada Ikdam, ya, Miftah. Cukup banyak. Dan itulah yang mengancam generasi penerus. Ya. Kalau generasi penerus bangsa ini terancam, ya maka keutuhan NKRI otomatis terancam. Ya. Jadi, ya kalau mau dibilang meresahkan, ya sebenarnya ya kalau dipikir, ya meresahkan yang mana sih? Orang-orang salafi atau orang-orang seperti yang kami sebutkan tadi ya, seperti Ikdam, Miftah, ya Ali Gondrong yang punya majelis-majelis di sana ya mengumbar syahwat. Ya. Jadi ya coba dipertimbangkan ya Pak Menteri Agama ya. Mana yang lebih mengancam NKRI ya, apakah orang-orang salafi yang notabene nggak ada jejak digitalnya yang seperti itu ya, apakah orang-orang yang ya kelihatannya ya karena mereka sering keluar-keluar NKRI harga mati ya, apakah mereka yang seperti itu ya, silakan dipertimbangkan ya, mudah-mudahan ini jadi bahan pertimbangan ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.